hanya bisa digunakan untuk mengukur daya AC ya. Jadi berbeda ya atau sangat kontras dengan wattmeter tipe elektrodinamometer yang bisa digunakan baik untuk mengukur daya pada rangkaian AC maupun DC ya. Nah, kemudian ya, selain hanya bisa mengukur daya AC ya, wattmeter tipe induksi juga ya, hanya bisa digunakan pada rangkaian-rangkaian yang memiliki frekuensi dan tegangan yang relatif stabil ya. Nah, kalau tegangan atau frekuensinya berfluktuasi, nah itu biasanya susah untuk diukur dengan wattmeter tipe induksi ya. Nah, adapun konstruksi dari wattmeter tipe induksi ya, itu bisa dilihat pada gambar 751 ya. Nah, di mana pada gambar 751 itu bisa kita lihat ya bahwa wattmeter tipe induksi ya memiliki ya elektromagnetik ya. Elektromagnetik itu magnet ya yang terbuat dari magnet buatan ya yang disebut elektromagnetik itu yang berasal dari arus listrik ya. Jadi ada suatu inti dililit oleh kawat ya, kemudian dialiri arus listrik. Nah, itu namanya adalah elektromagnet. Nah, di sini kita punya ya dua elektromagnetik yang berinti besi yang terlaminasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, inti besinya itu ada dua, ada yang sebelah atas, ada yang sebelah bawah ya. Ya di sini ada inti besi sebelah atas ya, ada inti besi sebelah bawah ya. Nah, jadi ini namanya inti besi ya atau iron core ya. Nah, inti besi ya. Nah, ini juga sama. Ini adalah inti besi ya. Iron core ya. Inti besi. Nah, inti besi ini ya karena dililit oleh kawat ya. Nah, maka dia akan membentuk yang namanya elektromagnet ya. Nah, elektromagnet itu dilihat dari kalimatnya, magnet yang berasal dari elektro ya, berasal dari listrik ya. Nah, jadi dia akan terdiri dari inti ya, dililit oleh kawat dan dialiri arus, maka dia akan menjadi magnet ya. Nah, dari kedua elektromagnetik ini ya, Nah, elektromagnet yang bawah, perhatikan elektromagnet yang bawah ya. Nah, itu dieksitasi oleh arus beban ya. Nah, jadi arus yang mengalir pada elektromagnet bawah itu yang ke sini ini arus beban ya. Nah, jadi yang masuknya adalah arus beban ya atau load current ya. Nah, sedangkan yang sebelah atas itu dialiri oleh arus ya yang sebanding dengan tegangan pada rangkaian yang akan diukur ya. Ini arus ya, kalau yang masuk ke sini ya. Nah, misalnya masuk ke sini ya ini arus yang sebanding dengan tegangan yang diukur ya. Jadi ada dua arus ya. Jadi ada arus beban dan ada arus yang sebanding dengan tegangan yang akan diukur ya. Nah, itu magnet yang sebelah atas ya. Nah, magnet yang sebelah atas ya atau elektromagnet sebelah sana membawa arus beban itu disebut sebagai ini magnet seri ya. Ini magnet seri. Kenapa disebut magnet seri ya? Karena seri dengan beban sehingga dialiri oleh arus beban ya. Nah, kemudian di tengah-tengah ini ada piringan aluminium yang tipis ya, yang terletak di antara kedua magnet ya.
Nah, yang bekerjanya berdasarkan efek fluksi yang keluar dari kedua elektromagnet ya. Nah, ini kan ada elektromagnet ya. Ini ada elektromagnet ya. Kemudian ini elektromagnet, ini elektromagnet. Nah, ini adalah cakram aluminium ya, atau keping aluminium ya, cakram aluminium tipis ya. Nah, dia akan bekerjanya tergantung interaksi antara medan magnet yang dihasilkan magnet sun yang sebelah atas dan magnet seri yang sebelah bawah. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa kalau kita punya inti magnet dialiri arus, dia akan berubah menjadi magnet ya, sehingga akan menghasilkan medan magnet ya. Sebagai ilustrasi misalnya ini ada inti magnet, kemudian dililit kawat gitu ya, lalu dialiri arus ya. Nah, maka dengan menggunakan tangan kanan ya, nah nanti akan ada medan magnet ke kiri ya. Berarti kiri utara, kanan selatan. Nah, artinya ya si inti ini akan berubah menjadi magnet. Itulah yang disebut elektromagnet. Nah, di dalam rangkaian listrik AC ya interaksi perubahan flux ya, kan ada interaksi perubahan flux ya antara magnet sun dengan magnet seri. Nah, itu akan menginduksikan arus eddy ya atau eddy current ya pada piringan atau pada cakram aluminium ya. Nah, jadi di sini pada cakram aluminium akan terinduksikan arus eddy ya. Nah, ini terinduksi arus eddy ya. Ingat eddy bukan nama orang ya, tapi artinya pusaran ya. Nah, arus eddy inilah yang nanti ya akan menimbulkan menyebabkan ya perputaran ya. Jadi akan mendapat gaya sih, gayanya sih disebabkan oleh adanya interaksi flux yang dari atas dan dari bawah ya. Nah, kemudian juga nanti ada redaman dan seterusnya ya. Nah, di sini ya yang sebelah atas itu namanya voltage coil ya atau kumparan tegangan ya. Nah, karena tadi dialiri arus yang sebanding dengan tegangan yang akan diukur. Sedangkan yang bawah disebut current coil atau kumparan arus ya. Kumparan arus kenapa ya? Karena dia dialiri arus beban yang juga akan diukur ya. Nah, si kumparan tegangan lihat yang sebelah atas ya. Nah, ada dua kan ya, ada kiri dan kanan ya. Nah, keduanya ya dihubungkan secara seri ya. Jadi kumparan tegangan kiri dan kanan dihubungkan seri ya. Sedemikian rupa sehingga ya akan menghasilkan flux ya, akan menghasilkan flux pada pusat lengan ya. Kan ini ada kalau yang sebelah atas ya, intinya itu ada lengan kiri, ada lengan kanan, ada lengan tengah, lengan pusat ya. Nah, jadi diharapkan ada resultan ya dari belitan voltage dari kumparan tegangan kiri dan kanan menghasilkan flux pada lengan pusat atau lengan yang di tengah ya. Nah, kemudian ya di tengah juga ada yang namanya copper shading bands ya. Copper shading band ya, jadi pita pelindung ya dari tembaga ya. Nah, copper shading band ini ya ditempatkan pada lengan pusat atau lengan yang tengah dari magnet sun ya, supaya apa ya? Untuk atau dengan tujuan supaya flux yang keluar dari magnet itu eh, sifatnya lagging ya atau tertinggal 90 derajat terhadap tegangan ya. Nah, sedangkan magnet seri ya yang bawah lihat ya, magnet seri yang sebelah bawah itu merupakan tempat ya dililitkannya kumparan arus ya. Nah, sama kumparan arusnya juga ada dua yang dihubungkan yang kiri dengan kanan itu secara seri ya. Nah, keduanya dihubungkan sedemikian rupa ya supaya medan magnet yang dihasilkannya memiliki arah yang sama ya. Jadi jangan sampai arah medan magnet yang dihasilkan oleh current coil yang kiri dan kanan itu berlawanan ya. Nah, itulah penjelasan mengenai
konstruksi dari wattmeter tipe induksi. Ya. Ya silakan ya diamati dulu ya untuk sementara waktu sebelum Bapak lanjut ke yang berikutnya. Panas. Nah, ini slide yang ada di halaman 2 ini penjelasan yang tadi ya, yang sudah Bapak jelaskan beserta gambar tadi. Jadi akan kita lanjut dengan operasi ya atau cara kerja dari wattmeter tipe induksi ya. Nah, di sini sengaja Bapak gambar ulang ya, Bapak panggil ulang gambar 719 yang tadi ya, yaitu detail konstruksi wattmeter tipe induksi ya. Jadi ada voltage coil yang sebelah atas ya, ada 2 kiri dan kanan terhubung seri ya. Nah, sehingga ya dililit pada inti besi membentuk magnet sun ya. Yang bawah ada current coil ya, kumparan arus, disebut kumparan arus karena dialiri oleh arus yang sama dengan arus beban ya. Juga ada 2 dililit sedemikian rupa supaya flux yang dihasilkannya memiliki arah yang sama ya. Nah, antara lengan pusat yang atas ya dengan bagian tengah-tengah elektromagnet yang bawah itu ditempatkan piringan atau cakram aluminium tipis ya. Nah, karena ada interaksi flux magnet yang atas dan yang bawah ya, nanti akan terinduksi eddy current pada piringan aluminium tersebut. Nah, hubungan antara tegangan ya yang diterapkan V ya, lalu arus yang mengalir pada beban I ya, kemudian ya arus seri ya, arus seri itu artinya arus yang mengalir pada magnet seri ya, arus yang mengalir pada magnet shunt ya, kemudian fluksi seri, fluksi shunt, GGL seri, GGL shunt ditunjukkan ya diagram fasornya pada gambar 720 ya. Gambar 720 menunjukkan diagram fasor wattmeter tipe induksi ya. Silakan dilihat-lihat dulu kenapa sudutnya sekian, kenapa sudutnya sekian ya. Nah, dengan memperhatikan gambar ini ya, kemudian berikutnya kita misalkan ya bahwa tegangan yang diterapkan adalah V sama dengan V maksimum sin omega T ya. Dan arus sesaat yang mengalir ya, I adalah I maksimum sin omega T min V, yaitu bukan min J ya. Nah, ini dari bukunya seperti itu ya, tapi memang salah gitu ya. Nah, ini bukan min J ya. Tapi ini min V ya. Nah, jadi kalau tegangnya Vm sin omega T, I-nya Im sin omega T min V ya, jadi arusnya lagging ya dengan faktor daya V ya. Maka ya flux magnet yang dihasilkan oleh magnet shunt itu ditunjukkan oleh persamaan 716 ya. Dan flux magnet yang dihasilkan oleh magnet seri ya, itu ditunjukkan oleh persamaan 717 ya. Nah, karena adanya flux magnet ini ya, nah khususnya ya flux magnet shunt ya. Nah, flux magnet shunt akan menimbulkan GGL induksi shunt ya. Nah, di sini ada GGL induksi eddy ya.
Nah, pada piringan aluminium dan ini akan menghasilkan arusan pada piringan aluminium ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama untuk seri ya, magnet seri ya. Ini kan ada plug seri ya. Nah, nanti plug seri ini akan menghasilkan GGL induksi seri ya. Nah, ini GGL induksi seri dan menghasilkan arus ya, induksi ya, arus eddy ya, arus eddy resultan pada piringan seri ya yang bisa kita nyatakan sebagai persamaan 719. Nah, seperti pernah dibahas di bab sebelumnya ya bahwa interaksi antara kedua arus ya akan menimbulkan gaya dan akan menimbulkan torsi ya. Nah, maka torsinya itu bisa dinyatakan sebagai atau seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 20 ya. Jadi ini Bapak tidak detilkan satu persatu ya. Pokoknya nanti ya yang penting kita tahu ya bahwa ada fluksi, ada gegel induksi, ada arus. Karena arusnya ada dua ya, timbul torsi ya. Nah ini torsi ya, ini torsi sesaat secara umum yang timbul pada piringan aluminium ya. Nah kemudian kalau kita cari average torsi atau torsi rata-ratanya, maka akan kita peroleh 2 kakak aksen per jet cos alfa kali VI cos V ya. Nah, ini sebenarnya konstanta tersendiri yang depan ini ya. Nah, jadi K ini konstanta, K aksen konstanta ya. Kemudian Z impedansi ya, cos alfa, alfa sudut tertentu ya. Nah, VI cos V, VI cos V itu daya ya. Nah, ini tentu yang dimaksud daya satu pas ya. Nah, ini kan daya ya. Nah, berarti ya bisa dinyatakan ya bahwa torsi itu adalah suatu konstanta kali daya ya. Artinya torsi dengan daya adalah sebanding ya, maka nanti ya kalaupun ada jarum penunjuk ya, penunjukan daya ya dengan penunjukan torsi dari jarum penunjuk adalah sama. Nah, berikutnya adalah perbedaan ya antara ini ringkasan ya, perbedaan antara wattmeter tipe elektrodinamometer atau kita singkat saja wattmeter tipe dinamometer dengan wattmeter tipe induksi ya. Nah, silakan ya dibaca ya perbedaan wattmeter tipe dinamometer dan wattmeter tipe induksi ya. Nah, jadi untuk wattmeter tipe dinamometer ya, itu ada kumparan arus dan kumparan tegangan ya. Kumparan arusnya merupakan kumparan yang tetap, ada dua ya, fixed coil 1 dan fixed coil 2. Sedangkan kumparan tegangannya itu berada pada bagian yang bergerak yang dihubungkan dengan pointer ya. Nah, sedangkan untuk wattmeter tipe induksi ya, tadi ada kumparan tegangan, kumparan arus ya. Kumparan tegangannya yang sebelah atas, kumparan arus yang sebelah bawah. Jadi kedua-duanya sama yaitu menghasilkan dua arus ya. Nanti kedua arus ini akan berinteraksi ya, timbul gaya ya. Nah, kemudian ya untuk ya wattmeter tipe dinamometer ya, si kumparan arusnya terbagi dua ya, tetapi kumparan tegangannya hanya satu ya. Nah, sedangkan wattmeter tipe induksi ya, baik kumparan arus maupun kumparan tegangan atau disebut juga kumparan tekanan terbagi dua ya. Nah, ditempatkan pada masing-masing dua lengan dari dua magnet ya. Tadi sudah Bapak sebutkan ya bahwa pada wattmeter tipe dinamometer pressure coilnya atau voltage coilnya ada di bagian yang bergerak ya. Nah, sedangkan untuk ya tipe induksi ya, nah tidak ada kumparan yang bergerak ya. Nah, jadi yang bergerak itu adalah piringan aluminium yang berada atau cakram aluminium yang berada di antara kedua elektromagnet ya.
Nah, pada dinamometer ya, pointer atau jarum penunjuk diletakkan pada bagian yang berputar yaitu pressure coil, sedangkan pada tipe induksi diletakkan pada piringan aluminium ya. Nah, wattmeter tipe dinamometer dapat mengukur AC maupun DC ya, sedangkan untuk tipe induksi hanya AC saja, itu pun harus relatif stabil ya. Nah, kemudian redamannya ya pada dinamometer menggunakan gesekan fluida ya, sedangkan pada wattmeter tipe induksi menggunakan eddy current ya. Nah, pada wattmeter tipe dinamometer ya, kedua kumparan adalah berinti udara ya. Intinya udara ya, jadi tidak berinti elektromagnetik, tidak berinti besi ya. Nah, tetapi kalau pada tipe induksi ya, kedua kumparan itu ya diletakkan pada inti besi yang dilaminasi ya. Nah, untuk tipe dinamometer itu bisa digunakan ya sekalipun tegangan dan frekuensinya berfluktuasi ya, sedangkan tipe induksi itu akan menunjukkan error ya, bahkan cukup signifikan ya kalau pada rangkaiannya timbul fluktuasi frekuensi ataupun tegangan ya. Nah, itu ya perbedaan antara wattmeter tipe dinamometer dan wattmeter tipe induksi ya. Nah, silakan dilihat-lihat dulu, dicamkan dulu ya sebelum kita lanjut dengan slide yang berikutnya. Nah, baiklah ya, kita akan lanjutkan yang berikutnya, yaitu pengukuran daya pada sistem fase banyak ya, umumnya pada sistem 3 fase ya. Nah, sebelum dilanjut ya, Bapak ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung juga untuk Ibu Maria ya. Selamat datang Bu Maria, apa kabar ya? Alhamdulillah baik Pak. Punten ini terlambat Pak, tadi saya masuk lewat handphone nggak bisa-bisa. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja ya. Yang penting mah sehat walafiat Ibu ya. Ya Alhamdulillah Pak. Nah, baiklah ya, kita akan lanjutkan dengan pengukuran daya ya pada rangkaian listrik ya dengan fase banyak ya. Nah, untuk pengukuran ya daya pada rangkaian atau pada sistem fase banyak ya, kita menggunakan teorema Blondels ya. Jadi kita akan menggunakan teorema Blondel. Nah, di mana ya menurut teorema Blondel atau teorema Blondel ini menyatakan bahwa ya di dalam jaringan yang terdiri dari n fase, jadi ini fasenya bisa n ya. Di dalam jaringan yang terdiri dari n fase ya. Nah, total dayanya ya. Nah, itu bisa diperoleh dengan menjumlahkan ya. Dengan menjumlahkan
hasil pembacaan ya dari N wattmeter ya. Nah, yang dihubungkan ya sehingga elemen arus dari wattmeter tersebut ya masing-masing berada pada ya satu saluran ya. Jadi wattmeter itu kan terdiri dari kumparan arus dan kumparan tegangan ya. Jadi current coil sama pressure coil atau voltage coil ya. Nah, jadi ya untuk wattmeter ini ya di cara pemasangannya ya. Jadi agar ya daya total ya yang dikonsumsi oleh jaringan dengan N fase itu merupakan penjumlahan dari ya masing-masing pengukuran N buah wattmeter ya. Jadi si elemen arusnya dari wattmeter itu ya masing-masing berada pada ya satu saluran gitu ya. Dan kemudian si elemen tegangannya ya jadi pressure coilnya itu ya memiliki apa yang namanya common point ya. Bisa dilihat di gambar 721 yaitu titik C ya. Nah, jadi di sini ya kita punya ya rangkaian listrik 3 fase contoh di sini. Nah, karena terdiri dari 3 fase ya, jadi N fase N-nya 3, maka kita gunakan 3 wattmeter ya. Dengan cara memasang seperti ditunjukkan pada gambar ya. Nah, jadi yang diberi lambang CC ya. CC itu adalah kumparan arus ya. Nah, ini kumparan arus ya. Kumparan arus. Kumparan arus itu berada di salurannya ya. Ini IR, ini arus saluran ya. Ini arus saluran. Ini arus saluran. Kemudian untuk kumparan tegangannya ya atau pressure ya. Pressure coil ya atau voltage coil atau potensial coil yang ini ya. Nah, itu dihubungkan ke satu titik bersama yang disebut sebagai common point ya. Nah, secara teoritis ya, jadi daya yang dikonsumsi oleh beban ya, daya yang dikonsumsi oleh beban ya. Nah, tentu ya kalau daya untuk yang misalnya ini fasenya biasanya kan kita suka RST ya, di sini RYB. Red, yellow, sama blue ya pakainya. Nah, jadi untuk fase ini kan ada 3 fase ya. Ini hubung bintang ya. Ini fase yang ke-1 ya. Ini fase yang kedua, ini fase yang ketiga. Nah, untuk fase yang ke-1 dayanya ini ya. Jadi tegangan fasenya VRN ya. Nah, jadi VRN itu tegangan fase ya, bukan tegangan lain ya. Kalau tegangan lain itu VRY, VRB itu tegangan lain ya. Kemudian arus fasenya IR. Kebetulan kalau hubung bintang itu arus fase sama dengan arus saluran ya. Jadi ini hubung bintang ya, jadi I fase ya. Itu sama dengan I saluran atau I lain ya. Ini untuk hubung bintang ya. Nah, kemudian ya untuk fase yang kedua, fase Y, nah rumus dayanya ini ya. Sedangkan untuk fase yang ketiga ini ya, PBN kali IB ya. Nah, ini ya perhatikan berbeda ya. Berbeda dengan pembacaan wattmeter ya. Wattmeter itu ya kalau kita perhatikan ya tegangannya itu ya VRC ya. Nah, jadi wattmeter 1 tegangannya VRC ya. Nah, arusnya adalah IR ya. Jadi pada wattmeter 1 ya, kumparan tegangannya memiliki tegangan VRC ya. Ini ya antara titik ini dengan titik ini ya VRC, arusnya IR ya. Nah, arusnya mah udah sama nih, arusnya udah sama, sama-sama IR. Tapi yang ini VRN, ini VRC. Nah, di sini ya berarti harus kita buktikan dulu benar nggak ya bahwa VRC dengan VRN itu sama ya. Berikutnya ya sama juga VYC itu sama dengan VYN.
PBC itu sama dengan VBN ya. Sehingga teorema Blondel bisa kita terima. Nah, oleh karena itu kita lihat ini ya, PRN itu ya bisa kita nyatakan sebagai PRN itu PR min VN ya. PR min VN ya. Nah, lalu ya ini kita manipulasi di sini kita tambahkan ini ya. Jadi PR min VN itu adalah PR min PC plus PC min VN ya. Sebetulnya ya PR min PN, hanya ini bisa diubah jadi dua, jadi PRC plus PCN ya. Ini PRC plus PCN ya. Ini PYC plus PCN, ini PBC plus PCN ya. Nah, tadi ya yang namanya pembacaan ya si wattmeter 1 P1 itu ya. Itu kan tadi PRC dikali IR ya. Nah, PRC itu kalau dilihat dari sini ini PRC adalah PRN min PCN ya. PRN min PCN. Jadi bisa tulis ya. PRN min PCN dikali IR ya. Nah, demikian juga yang ini ya. Apa yang namanya PBC ya, PYC ya, dan ini PBC ya. Nah, nanti akan diperolehnya ya, akan diperolehnya. Jadi ada beberapa bagian yang sama, yaitu di sini ada PCN, ini ada PCN, ada PCN. Ya, jadi ini min PCN kali R plus IY plus IB ya. Nah, yang depannya PRNIR ya, ini PRNIR, PYNIY, PBNIB min ya. PCN kali ini. Nah, pada rangkaian hubung bintang ya ini. Nah, tadi kan ke sini ada IR ya. Nah, lalu berikutnya ada IY ya. Ini ada IY ya. Ini ada IB ya. Sesuai hukum Kirchhoff 1, arus masuk sama dengan arus keluar di gambar. Ini kan masuk semua. Jadi ini bagian ini 0 ya. Akibatnya yang ini adalah 0 nih, ini 0. Maka sisanya ini. Jadi kesimpulannya ya apa? Bahwa daya yang ditunjukkan oleh masing-masing wattmeter ya, yaitu tadi ya PRC kali IRC kali IR ya tambah PYC kali IY tambah PBC kali IC. Nah, itu sama dengan PRN kali IR tambah PYN kali IY tambah PBN kali IB ya. Dikarenakan IR plus IY plus IB adalah 0, maka berlakulah ya tadi teorema Blondel ya, bahwa daya total yang dikonsumsi oleh beban sama dengan penjumlahan daya yang terbaca pada masing-masing wattmeter ya. Nah, berikutnya ya akan kita bahas khusus ya pengukuran daya pada sistem 3 fase ya. Karena kan listrik di kita ini ya yang kita gunakan sehari-hari ya tidak ada yang lebih dari 3 fase ya. Jadi kita hanya berurusan dengan 1 fase atau 3 fase ya. Nah, jadi untuk pengukuran daya ya pada sistem poliphase ya atau fase banyak ya cukup kita bahas pada 3 fase ya. Tapi kalau secara umum untuk fase banyak tadi kita menggunakan teorema Blondel ya.
Nah, kita lanjut ya, yang berikutnya adalah pengukuran daya di dalam sistem 3 fas ya. Nah, untuk sistem listrik 3 fas ya, itu ada dua ya, dua cara pengukuran daya yang umum digunakan ya. Nah, yaitu dengan metode ya, metode 3 watt meter. Kemudian metode 2 watt meter ya. Nah, tetapi tetap ya berlaku teorema Blondels ya. Jadi maksudnya kalau metode 3 watt meter ya, maka daya total itu adalah hasil penjumlahan ke 3 watt meter. Nah, ketika menggunakan metode 2 watt meter, maka daya total itu adalah hasil penjumlahan ke 2 watt meter ya. Jadi tidak harus ada 3 gitu. Jadi dengan 2 watt meter saja bisa, dan total ya pembacaan 2 watt meter itu sama dengan daya 3 fas. Hanya mungkin nanti yang harus kita perhatikan koneksinya ya. Kalau koneksinya salah ya nanti pengukuran dayanya juga akan salah ya. Kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu metode 3 watt meter ya. Nah, yang pertama adalah ya sistem 3 fasa 3 kawat ya. 3 fasa 3 kawat ya. Itu yang contoh yang tadi kita bahas ya. Jadi contoh yang kita bahas tadi itu 3 fasa 3 kawat ya. Jadi tidak usah dibahas lagi ya. Yang tadi itu ya bahwa daya 3 fasa itu ya. Nah, itu tadi ya bahwa PRN kali IR dan seterusnya ya. Ternyata sama dengan ya PRC kali IR dan seterusnya lah yang tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya kalau sistemnya 3 fasa tapi 4 kawat ya. 3 fasa 4 kawat ya. Nah, perhatikan ya yang tadi itu sangat mirip ya dengan yang tadi ya, bahwa current coil-nya itu berada di saluran, current coil ada di saluran, current coil ada di saluran, potensial coil memiliki ini yang sama ya. Jadi potensial coil memiliki titik bersama ya, common point nih C ya, ini common point. Tapi si common point-nya yang beda ini ya. Dihubungkan ke netral ya. Nah, ini untuk sistem 4 kawat ya. Karena common point-nya dihubungkan ke netral ya, maka mau tidak mau ini PC-nya sama dengan VN ya, karena tersambung ya. Padahal pembacaan wattmeter ini ya, nanti kan berarti ini VRC kali IR ya. Nah, PRC-nya ya, karena C-nya dengan N berimpit ya sama dengan VRN kali IR ya. Nah, jadi ini langsung gitu ya. Jadi misalnya daya 1 gitu ya, VRC kali IR ya. Nah, langsung sama PRN kali IR ya. Jadi ya ini udah pasti ya bahwa daya total adalah penjumlahan pembacaan ketiga wattmeter. Jadi ini tidak ada masalah yang berarti ya untuk 3 fasa 4 kawat ya. Ya ini ya. Jadi kesimpulannya oleh karenanya ya penjumlahan atau summation ya dari pembacaan ketiga wattmeter yaitu merupakan total ya daya yang dikonsumsi beban. Nah, kemudian metode 2 wattmeter ya. Nah, perhatikan metode 2 wattmeter ini ya. Di sini adalah kasus 3 kawat ya. Nah, jadi di sini ada R, Y dan B ya. Wattmeter 1 dan 2 ya dipasangnya di wattmeter 1 dan 2 dipasangnya di R. Wattmeter 1 di R ya, wattmeter 2 di B ya. Nah, potensial coil-nya kan tadi punya titik common ya.
common-nya adalah di Y. Jadi common-nya di titik Y. Nah, ini 2 wattmeter ya. Nah, mengingat waktu yang terbatas, tidak Bapak bahas penurunannya ya. Tidak Bapak bahas penurunannya. Yang jelas nanti kalau kita turunkan ya, itu akan diperoleh bahwa ya penjumlahan dari hasil pengukuran kedua wattmeter ya, yang berarti kan P1 tambah P2 nih ya. Jadi P1 ditambah P2 itu ya, itu sudah mewakili ya VRN kali IR ya, ditambah PYN kali IY, ditambah PBN kali IB ya. Jadi ininya 2, tapi ininya sudah menyatakan 3 ya. Nah, jadi meskipun wattmeternya 2, tapi penjumlahan ya hasil pengukuran kedua wattmeter itu sebetulnya menunjukkan daya 3 pas ya. Nah, kemudian ya, kalau yang tadi kan untuk 2 wattmeter bintang ya, 2 wattmeter ya, metode 2 wattmeter untuk bintang. Nah, untuk delta juga bisa menggunakan 2 wattmeter ya. Nah, prinsipnya sama ya dengan tadi ya. Jadi wattmeter 1 ya di fase yang ke-1, wattmeter 2 di fase yang ketiga. Titik common ya untuk potensial coilnya berada di fase yang belum terhubung ya. Nah, sama ya di sini juga ya, nanti akan diperoleh bahwa jumlah total ya pembacaan kedua wattmeter betul-betul menunjukkan daya yang dikonsumsi oleh sistem 3 pas tersebut ya. Nah, berikutnya adalah pengaruh faktor daya pada pembacaan wattmeter ya. Pengaruh faktor daya pada pembacaan wattmeter. Nah, perhatikan ya gambar 725 ya. Gambar 725 adalah diagram Pasor ya untuk beban yang terhubung bintang ya, beban 3 fasa terhubung bintang dan seimbang ya. Nah, jadi perhatikan gambar 725 ya diagram Pasor untuk ya beban 3 fas ya terhubung bintang seimbang ya. Nah, dari gambar tersebut dan dari berbagai fenomena yang terjadi ya, ini langsung diringkasnya saja ya, karena nanti jadi panjang kalau dibahas RL-nya. Nah, akan diperoleh bahwa V ya sudut fase Nah, itu adalah input tangan akar 3, selisih P1 dengan P2 ya, per jumlah P1 dengan P2. Nah, maka dari sini akan diperoleh power faktornya atau faktor dayanya ya. Kalau V adalah sudut fase atau sudut daya ya, maka faktor daya adalah cos P ya. Nah, cos P-nya itu berarti cos input tangan akar 3 P1 min P2 dibagi P1 plus P2. Nah, dari sini ya, kalau kita terapkan ya, dari rumus ini ya, bahwa cos P adalah ini ya. Nah, nanti pertama untuk faktor daya 1 ya. Untuk faktor daya 1 ya, perhatikan di sini ya, bahwa pembacaan wattmeter 2 adalah 3/2 PI. Wattmeter 1 dan wattmeter 2 3/2 PI. Sehingga totalnya adalah 3 PI. Jadi di sini ada pembagian beban yang seimbang ya. Nah, jadi pada faktor daya 1 ya, pembacaan kedua wattmeter adalah sama ya, dan masing-masing wattmeter membaca setengahnya. Nah, jadi ini penunjukan P1 ya, wattmeter 1.
Nah, yang ini salah. Yang ini ya, yang itu mah total. P2 ini wattmeter 2. Dan ya sama ya, berarti sama-sama setengah dari total ya. Untuk pembacaan daya menggunakan atau pada faktor daya 1 ya. Nah, kemudian pada faktor daya setengah ya. Perhatikan pada faktor daya setengah ternyata diperolehnya ya. Ini P1, ini P2 ya. Nah, jadi pada faktor daya setengah ya, salah satu wattmeter membaca 0 ya. Dan satu lagi membaca total daya. Jadi 1 ya, 0 ya. Jadi wattmeternya kan 2 ya. Tapi kalau dicobain di faktor daya setengah, nah nanti ya, pokoknya salah satu akan 0, satu lagi tidak bekerja ya. Nah, lalu bagaimana kalau faktor daya 0? Kalau faktor daya 0 ya, P1 dengan P2 berlawanan arah ya. Ini kalau faktor daya 0 yang ini P1, yang minus ini P2 ya. Jadi P1 min P2 sama dengan 0 ya. Nah, itu ya pengaruh faktor daya pada pembacaan wattmeter ya. Jadi kalau pas faktor dayanya ternyata 0 ya, maka kedua alat ukurnya akan menunjukkan 0 ya. Sedangkan kalau faktor daya untuk faktor daya 0 ya, kedua alat ukur menunjukkan angka yang sama tapi 1 plus 1 minus ya. Nah, silakan dilihat dulu ya pengaruh faktor daya ya. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan pengukuran daya reaktif ya. Nah, untuk ini ya kita ingat-ingat dulu yang namanya segitiga daya ya. Nah, kita tahu untuk daya itu ya, untuk mendatar ini P ya, daya aktif ya, untuk vertikal ini X, maaf, ini adalah Q ya. Q daya reaktif dan ini S. Nah, ini adalah V ya. Nah, jadi yang namanya S itu adalah V kali I ya. P itu adalah S cos P ya. Atau VI cos P ya. Nah, lalu Q adalah S sinus V ya. Atau VI sin V ya. Nah, jadi sebetulnya ya kalau kita sudah tahu dayanya ya yang diukur dengan wattmeter P ya. Lalu ya sudut fasenya ada ya. Hanya memang sudut fase harus pakai kuaspimeter ya. Maka sebetulnya daya reaktif bisa dihitung secara manual ya. Nah, sekarang kita lihat saja ya penjelasan yang ada di slide ya.
Jika P dan I adalah nilai RMS atau nilai efektif tegangan dan arus pada rangkaian satu fasa ya, dan V adalah beda fase ya, lebih tepatnya beda sudut fase antara keduanya, antara tegangan dan arus ya. Nah, maka rangkaian ini akan memiliki daya aktif PI cos V. Ya, ini udah tulis ya di layar yang warna merah ya. Nah, daya aktif itu diperoleh dengan mengalihkan tegangan ya dengan komponen arus ya yang sepase dengan tegangan ya. Komponen arus yang sepase dengan tegangan yaitu I cos V ya. Jadi bukan V kali I, tapi V kali I cos V ya. Nah, komponen arus yang berbeda 90 derajat terhadap tegangan, yaitu I sin V, itu dikenal sebagai komponen reaktif arus ya. Dan hasil kali P kali I kali sin V, nah itu disebut sebagai daya reaktif atau reactive power. Nah, pengukuran dari daya reaktif ya, itu bersama-sama dengan daya aktif itu merupakan hal yang penting ya. Nah, karena sudut fase V dari rangkaian ya bisa kita peroleh dengan cara membandingkan antara daya reaktif dengan daya aktif ya. Jadi kalau daya reaktif dibagi daya aktif itu PI sin V dibagi VI cos V, dapatnya tangen V ya. Wattmeter yang sama yang digunakan ya untuk pengukuran daya aktif dapat juga dilakukan atau dipakai untuk pengukuran daya reaktif dengan sedikit modifikasi dalam koneksinya ya. Dengan mengamati ya fakta bahwa V itu adalah cos sin V itu adalah cos 90 derajat min V. Nah, maka wattmeter bisa dihubungkan sehingga ya kumparan arusnya membawa arus beban dan sebaliknya kumparan tegangan membawa arus ya. Nah, itu ya di mana ya yang kita harapkan itu si kumparan tegangannya memiliki tegangan yang 90 derajat berbeda 90 derajat ya dengan tegangan aktual di rangkaian ya. Nah, pada kondisi seperti ini ya si wattmeter akan membaca PI cos 90 derajat min V atau PI sin V. Nah, ini diagram koneksi untuk pengukuran daya reaktif ya. Jadi rangkaiannya dimodifikasi ya. Nah, jadi nanti ya dengan menggunakan wattmeter yang tadi ya, maka ya kita akan peroleh bahwa 3 PI sin V adalah minus akar 3 WR ya. WR itu ya hasil pembacaan wattmeter ya. Jadi hasil pembacaan wattmeter daya ya. Nah, tetapi di sini metode memperoleh tegangan dan arusnya yang berbeda ya. Yang jelas ya total dayanya 3 PI sin V adalah minus akar 3 WR. Inilah pengeluaran untuk daya yang cukup besar ya untuk daya reaktif ya. Nah, kemudian pengukuran dengan trafo ukur atau dengan trafo instrumen ya. Nah, trafo ukur sendiri ya itu ada current transformer, ada voltage transformer ya atau potensial transformer ya sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya ya. Yang jelas kalau pada pengukuran fungsi dari current transformer dan voltage transformer adalah untuk mengukur ya arus atau tegangan yang nilainya tinggi ya. Nah, tetapi dengan alat ukur yang kemampuan ukurnya rendah ya. Nah, itu bisa dipasang
Ya, kalau mengukur arus current transformer ya ataupun voltage transformer ya atau potensial transformer PT ya. Ini juga sudah dibahas di awal ya. Nah, untuk koneksinya mungkin perlu diketahui ini ya koneksinya. Nah, nanti ya kalau di sini ada hasil pembacaan wattmeter ya menggunakan CT, menggunakan PT ya. Nah, maka daya yang diukurnya itu ya, daya hasilnya itu daya sebenarnya adalah K, K itu faktor koreksi ya, kali aktual PT rasio ya. Jadi si transformator tegangan itu punya yang namanya rasio PT. Kali aktual CT rasio, kali rasio CT, kali pembacaan wattmeter ya. Jadi tidak bisa ya pembacaan wattmeter itu langsung menunjukkan daya yang dikonsumsi beban ya. Tapi harus dikalikan dulu dengan faktor-faktor lain ya, yaitu K konstanta ya, kemudian rasio ya, potensial atau rasio tegangan aktual ya, rasio arus dan pembacaan wattmeter. Nah, itu ya materi tentang pengukuran daya ya, sisa dari materi minggu lalu sudah tamat ya. Setelah ini akan kita bahas mengenai pengukuran energi ya. Nah, tetapi sebelum kita bahas ke pengukuran energi ya silakan bersiap-siap dulu ya sambil Bapak juga menyiapkan materinya ya. Jadi kita jeda dulu sebentar ya, kita jeda dulu 5 menit ya. Jadi kita jeda dulu 5 menit, yang mau minum dulu silakan minum dulu ya, yang mau ngopi dulu ya. 5 menit ya Bapak siapin untuk materi pengukuran energi ya.